Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda dengan NIM 11122200155 dari Prodi Administrasi Negara dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengembangan wilayah desa dengan topik mini agrowisata di Surabaya. Untuk memenuhi ujian akhir semester manajemen pengembangan wilayah desa dengan dosen pengampu Dr. Andes M. Kenri Widianto MSI. Manajemen pengembangan wilayah desa atau yang biasa kita singkat MPWD adalah suatu proses yang terencana, terorganisir, dan terkendali untuk mengelola sumber daya dan potensi desa secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kalian pasti pernah mendengar kata agrowisata, tapi kalian tidak tahu apa itu artinya. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata. Wisatawan yang berkunjung ke agrowisata dapat menikmati berbagai kegiatan seperti memetik buah dan sayur, berkebun, memberi makan hewan ternak, menjelajahi alam, belajar tentang budaya lokal, dan mencicipi kuliner khas. Agrowisata juga merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata, baik potensial berupa pemandangan alam, kawasan pertaniannya maupun kekasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertanian serta budaya masyarakatnya. Agrowisata disebut sebagai kombinasi pertanian dan pariwisata. Dengan kata lain, agrowisata menjadi bentuk rangkaian kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata. Potensi pertanian dimaksud dapat berwujud potensi pemandangan alam di kawasan pertanian maupun kekasan dan keanekaragaman hayati aktivitas produksi serta budaya masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya yang saya jelaskan adalah mini agrowisata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang ada di Kota Surabaya. Destinasi wisata dan edukasi pertanian, perikanan, peternakan, dan pangan yang bertempat di Jalan Pagesangan 2 nomor 56 Kota Surabaya kini hadir kembali setelah beberapa waktu lalu tutup dikarenakan pandemi. Mini agrowisata ini dibuka lagi untuk semua kalangan masyarakat, diantaranya mulai dari playgroup atau PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di Surabaya dan sekitarnya. Di mini agrowisata dengan lahan seluas 6.000 meter persegi ini, para pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan khas sebuah perkebunan yang hadir di tengah perkotaan. Selain disediakan media percontohan pertanian, para pengunjung juga bisa bermain di sana. Pengunjung akan diberikan informasi dan edukasi outdoor learning untuk mempelajari tanaman hortikultura, perikanan, dan hewan ternak. Di sana mereka akan diperkenalkan dan dibekali pengetahuan bagaimana cara memelihara dan menanam berbagai jenis tanaman buah, sayur, toga, hidroponik, bunga anggrek, budidaya ikan, ayam, kambing, dan kelinci. Tidak hanya itu, pengunjung juga langsung praktik bagaimana cara melakukan kegiatan pembibitan dan penyiraman tanaman hingga panennya. Kegiatan pertanian di Kota Surabaya saat ini banyak mengalami kendala dan kesulitan, khususnya adalah permasalahan keterbatasan lahan, di mana pada umumnya kegiatan pertanian dilakukan pada hamparan lahan yang luas. Namun semua kendala itu bisa diatasi dengan adanya kegiatan pertanian perkotaan yang tidak membutuhkan lahan yang luas. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan pertanian secara hidroponik. Para pengunjung bisa belajar langsung bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di rumah masing-masing. Kunjungan ke destinasi mini agrowisata ini pun seluruhnya bersifat gratis. Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Surabaya ini pun mengungkapkan sejumlah spot yang ada di mini agrowisata. Mulai dari pertanian, ada aneka jenis tanaman toga dan sayuran seperti tomat, cabai, padi, kembang kol, serta sawi. Sedangkan pada sektor perikanan, mini agrowisata dilengkapi dengan berbagai jenis budidaya ikan, mulai dari lele, nila, patin, udang, terapi, hingga ikan jenis predator. Kepala DKPP Kota Surabaya Antik Sugiharti
mengungkapkan bahwa dalam sehari rata-rata pengunjung ke mini agrowisata bisa mencapai 400 sampai 500 anak. Untuk hari Senin hingga Jumat, pengunjung dikhususkan untuk PAUD, TK hingga kelompok pelajar sekolah. Supaya pengunjung datangnya tidak berbarengan, pihaknya membagi jadwal menjadi 2 kloter per harinya. Setiap hari Senin sampai Jumat, anak-anak kita bagi 2 kloter. Biasanya satu kloter antara 100 sampai 200 anak yang pagi, kemudian agak siang pukul 10 ke atas kloter kedua sampai siang. Jadi rata-rata sekitar 400 sampai 500 dalam satu hari. Sedangkan khusus weekend atau Sabtu dan Minggu, ini agrowisata dibuka untuk masyarakat umum. Menurut Anti, anak-anak PAUD atau TK ini tak sekadar diajak tur berkeliling di kompleks mini agrowisata, namun mereka juga diajak belajar bertanam berbagai jenis sayuran, misalnya menanam cabai, sawi, dan tomat melalui media tanam hidroponik atau polybag. Kita juga kenalkan mereka biar tahu, oh ini ada ikan predator berbahaya, sambil kita mengenalkan supaya mereka juga gemar makan ikan, gemar makan sayur, telur, dan ayam. Selain sektor pertanian dan perikanan, Antik menambahkan bahwa mini agrowisata juga dilengkapi spot peternakan. Anak-anak yang datang pun akan dikenalkan sejumlah peternakan yang ada di sana. Di peternakan kami mengenalkan ada kura-kura, kelinci, ayam, dan kambing. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Manajemen pengembangan wilayah desa dengan topik mini agrowisata di Surabaya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.